Kapal perusak siluman tercanggih milik Angkatan Laut Amerika Serikat USS Zumwalt dilaporkan terbelah dua setelah dihantam rudal supersonik YJ-12 buatan China saat mencoba melakukan blokade laut di sekitar perairan Iran. Serangan tersebut terjadi dalam eskalasi militer yang berlangsung cepat dan langsung mengubah peta kekuatan di kawasan Teluk. Dalam hitungan menit setelah rudal diluncurkan, kapal perusak paling canggih yang pernah dibanggakan Washington itu kehilangan kemampuan tempur, mengalami kerusakan fatal, dan akhirnya tenggelam. Insiden ini bukan sekedar kehilangan satu unit kapal perang, ini adalah pukulan simbolis dan strategis terhadap dominasi laut Amerika Serikat. USS Zumwalt selama ini dipromosikan sebagai representasi masa depan peperangan laut, desain stealth, sistem radar mutakhir, persenjataan presisi jarak jauh, dan teknologi otomatisasi yang mengurangi kebutuhan awak. Namun, semua keunggulan itu runtuh ketika Iran meluncurkan rudal YJ-12 yang dikenal memiliki kecepatan tinggi dan kemampuan manuver zigzag untuk menghindari sistem pertahanan udara kapal. Menurut laporan militer yang beredar, rudal tersebut melaju dalam kecepatan supersonik rendah mendekati permukaan laut atau sea skimming, kemudian melakukan manuver tajam menjelang fase akhir sebelum menghantam lambung kapal. Sistem pertahanan berlapis USS Zumwalt disebut sempat mendeteksi ancaman, tetapi respons yang diberikan tidak mampu mencegah dampak langsung. Ledakan besar terjadi di bagian tengah kapal, menyebabkan struktur utama retak dan lambung terbelah. Kerugian yang muncul sangat besar. Estimasi kerugian finansial yang dikaitkan dengan pemerintahan Presiden Donald Trump disebut mencapai sekitar 70.000 triliun rupiah jika dikonversi dari total biaya pembangunan, pengembangan teknologi, sistem senjata, dan nilai strategis kapal tersebut. USS Zumwalt sendiri menelan miliaran dolar per unit dan merupakan bagian dari program ambisius modernisasi Angkatan Laut AS yang sejak awal menuai kontroversi karena biaya membengkak. Lebih dari sekedar angka, dampak psikologis dan geopolitik menjadi sorotan utama. Amerika Serikat kehilangan kapal perusak tercanggihnya di kawasan yang selama ini menjadi titik sensitif konflik global. Setelah insiden tersebut, armada AS dilaporkan memilih mundur dari perairan Iran untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Langkah ini secara de facto menghentikan upaya blokade laut yang sebelumnya dimaksudkan untuk menekan Teheran. Blokade laut sendiri dipahami sebagai tindakan militer serius yang berpotensi dianggap sebagai bentuk agresi terbuka. Dengan kegagalan operasi ini, posisi tawar Washington di kawasan mengalami tekanan besar. Iran di sisi lain menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan anti-access atau area denial atau A2D yang efektif untuk menghadapi kapal perang modern sekalipun. Para analis pertahanan menilai bahwa insiden ini akan menjadi studi kasus penting dalam peperangan laut modern. Selama bertahun-tahun, kapal siluman dianggap sulit dideteksi dan lebih sulit dihancurkan. Namun serangan rudal supersonik dengan pola manuver kompleks membuktikan bahwa teknologi stealth bukan jaminan kebal terhadap sistem senjata generasi baru. Serangan terhadap USS Zumwalt terjadi dalam situasi siaga tinggi ketika kapal tersebut dilaporkan memasuki zona yang oleh militer Iran dikategorikan sebagai wilayah pengawasan ketat. Operasi yang disebut sebagai bagian dari upaya blokade laut itu dilakukan dengan pola patroli agresif, termasuk pengawasan jalur logistik dan lalu lintas tanker di sekitar Teluk. Sejak awal, manuver kapal telah dipantau oleh sistem radar pantai dan jaringan intelijen militer Iran. Menurut sumber pertahanan regional, peluncuran rudal dilakukan dari baterai pertahanan pantai bergerak yang telah dipersiapkan sebelumnya. Rudal yang digunakan adalah YJ-12, senjata anti kapal jarak jauh yang dikenal memiliki kecepatan di atas Mach 2 dan profil terbang rendah mendekati permukaan laut. Strategi ini dirancang untuk mempersingkat waktu reaksi sistem pertahanan kapal target. Detik-detik awal serangan menunjukkan bahwa sistem radar USS Zumwalt sempat mendeteksi objek berkecepatan tinggi.
Sistem tempur kapal secara otomatis masuk ke mode respon ancaman. Namun, YJ-12 tidak bergerak dalam jalur lurus. Dalam fase terminal, rudal dilaporkan melakukan manuver zigzag tajam yang mempersulit sistem intersepsi untuk mengunci target secara stabil. Perubahan arah mendadak dalam kecepatan supersonik mempersempit peluang sistem pertahanan untuk melakukan pencegatan efektif. Beberapa analis menyebut bahwa desain stealth USS Zumwalt lebih dioptimalkan untuk mengurangi pantulan radar dari kapal itu sendiri, bukan untuk menghadapi rudal supersonik generasi terbaru dengan kemampuan manuver kompleks. Dalam konteks ini, keunggulan desain justru tidak memberikan perlindungan signifikan terhadap ancaman yang datang dalam waktu sangat singkat. Ledakan pertama terjadi di sisi lambung bagian tengah, dampaknya langsung memicu kebakaran internal dan gangguan sistem kelistrikan. Struktur komposit dan baja khusus yang menjadi bagian dari desain futuristik kapal tidak mampu menahan energi kinetik dan ledakan hulu ledak berdaya hancur tinggi. Dalam hitungan menit, laporan internal menyebutkan terjadinya retakan besar yang memanjang dari dek utama hingga ke bagian bawah lambung. Upaya pengendalian kerusakan dilakukan awak kapal. Sistem pemadam otomatis diaktifkan, kompartemen disegel untuk mencegah penyebaran api dan prosedur darurat dijalankan. Namun, kerusakan struktural terlalu besar. Tekanan air laut yang masuk melalui celah lambung mempercepat proses tenggelamnya kapal. Sumber militer menyebut bahwa kapal akhirnya terbelah menjadi dua bagian sebelum benar-benar tidak dapat diselamatkan. Kerugian finansial yang diperkirakan mencapai 70.000 triliun rupiah, angka yang dikaitkan dengan era Presiden Donald Trump, bukan hanya berasal dari nilai fisik kapal. Biaya penelitian, pengembangan teknologi, sistem persenjataan canggih, serta investasi strategis jangka panjang ikut hilang bersama tenggelamnya kapal tersebut. Program Zumwalt sebelumnya memang sudah menuai kritik karena pembengkakan anggaran dan pengurangan jumlah produksi dari rencana awal. Hancurnya USS Zumwalt tidak berhenti sebagai insiden militer semata. Dalam waktu kurang dari 24 jam, peristiwa ini berubah menjadi krisis geopolitik yang mengguncang Washington, memicu rapat darurat Pentagon, serta memancing reaksi keras dari sekutu dan rival Amerika Serikat. Pentagon segera menggelar evaluasi menyeluruh terhadap kegagalan sistem pertahanan kapal dalam menghadapi rudal supersonik. Fokus utama tertuju pada efektivitas sistem deteksi dini, kecepatan respons intersepsi, serta integrasi jaringan pertahanan udara kapal. Sejumlah pejabat pertahanan mengakui bahwa ancaman rudal anti kapal generasi baru berkembang lebih cepat dibanding adaptasi sistem pertahanan laut yang ada. Nama rudal YJ-12 langsung menjadi perhatian utama dalam laporan intelijen. Rudal ini dikenal memiliki kombinasi kecepatan tinggi, profil terbang rendah, dan manuver terminal agresif. Dalam simulasi militer, ancaman seperti ini memang dikategorikan sebagai resiko tinggi, tetapi jarang diuji dalam kondisi konfrontasi nyata terhadap kapal sekelas Zumwalt. Di Washington, tekanan politik meningkat. Kehilangan kapal perusak tercanggih bukan hanya kerugian material, tetapi juga pukulan terhadap kredibilitas militer Amerika. Program Zumwalt sejak awal sudah dikritik karena biaya membengkak dan jumlah produksi yang dipangkas drastis. Kini, hilangnya satu unit semakin memperkuat pertanyaan publik mengenai efektivitas investasi pertahanan bernilai miliaran dolar tersebut. Kerugian yang diperkirakan mencapai 70.000 triliun rupiah, angka yang dikaitkan dengan kebijakan pertahanan era Presiden Donald Trump menjadi bahan perdebatan politik. Pihak oposisi menilai bahwa strategi proyeksi kekuatan yang terlalu agresif justru meningkatkan resiko tanpa kalkulasi matang. Sementara pendukung kebijakan garis keras menyebut mundurnya armada dari perairan Iran sebagai langkah taktis untuk mencegah perang terbuka skala besar. Di tingkat internasional, sekutu-sekutu AS di kawasan Timur Tengah merespons dengan hati-hati. Negara-negara Teluk meningkatkan status siaga militer, sementara jalur pelayaran komersial mulai mempertimbangkan rute alternatif. Harga asuransi kapal tanker dilaporkan naik tajam akibat meningkatnya resiko konflik bersenjata di kawasan. Iran sendiri memanfaatkan momentum ini sebagai pesan strategis. Keberhasilan menghancurkan kapal siluman modern dianggap sebagai bukti bahwa sistem pertahanan pantai dan konsep anti-akses atau area denial atau A2D mereka efektif.
Dalam pernyataan resminya, Teheran menegaskan bahwa setiap upaya blokade atau tekanan militer akan dibalas secara proporsional. Para analis pertahanan global menilai bahwa insiden ini bisa menjadi titik balik dalam doktrin peperangan laut modern. Selama beberapa dekade, dominasi laut Amerika Serikat hampir tidak tertandingi. Namun berkembangnya rudal anti kapal berkecepatan tinggi dengan kecerdasan manuver menunjukkan bahwa kapal permukaan besar kini semakin rentan dalam lingkungan konflik berintensitas tinggi. Selain dampak militer, aspek psikologis juga signifikan. USS Zumwalt selama ini dipromosikan sebagai simbol supremasi teknologi dan inovasi militer. Kehancurannya menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah kapal perang besar masih relevan dalam era rudal supersonik dan hipersonik, atau justru menjadi target bernilai tinggi yang terlalu mahal untuk dipertaruhkan? Hancurnya USS Zumwalt di perairan Iran bukan hanya tragedi militer individual. Dampaknya meluas hingga mempengaruhi keseimbangan kekuatan regional dan memicu reaksi di tingkat global. Bab ini menguraikan secara rinci implikasi strategis dari insiden tersebut, mulai dari penyesuaian taktis Angkatan Laut AS hingga dampaknya terhadap hubungan diplomatik dan keamanan regional. Segera setelah serangan, Angkatan Laut AS memerintahkan pengunduran sementara armada yang sebelumnya berada dalam posisi blokade. Kapal-kapal lain, termasuk kapal perusak dan fregat kelas Arleigh Burke, diposisikan ulang jauh dari jalur rudal yang mungkin berpotensi menargetkan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa militer AS menilai ancaman rudal YJ-12 sebagai risiko tinggi yang dapat menimbulkan kerugian serius jika operasi tempur dilanjutkan tanpa strategi mitigasi baru. Kehilangan kapal siluman tercanggih ini membuka diskusi mendalam di Pentagon mengenai efektivitas sistem pertahanan kapal. Evaluasi awal menunjukkan bahwa walaupun USS Zumwalt memiliki sistem radar canggih dan kemampuan anti-rudal otomatis, manuver kompleks YJ-12 mengungguli kemampuan intersepsi. Para analis menekankan bahwa kecepatan supersonik, manuver zigzag, dan profil terbang rendah rudal membuat sistem pertahanan kapal modern masih memiliki kelemahan signifikan. Di sisi politik, insiden ini menimbulkan gelombang kritik terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kerugian material dan simbolik yang mencapai 70.000 triliun rupiah, angka yang dikaitkan dengan kebijakan era Presiden Donald Trump, membuka pertanyaan publik tentang rasionalitas strategi blokade laut di wilayah yang sangat berisiko. Lawan politik menyebut insiden ini sebagai bukti bahwa pendekatan militer agresif berpotensi merugikan tanpa menghasilkan keuntungan strategis. Secara regional, negara-negara Teluk mengamati dengan cermat eskalasi ini. Peningkatan status siaga militer dan penyesuaian jalur pelayaran komersial menjadi langkah mitigasi yang cepat dilakukan. Harga asuransi kapal tanker melonjak, mencerminkan kekhawatiran operator maritim global terhadap resiko konflik bersenjata yang meningkat. Selain itu, keberhasilan Iran dalam menghadang kapal siluman AS menegaskan kemampuan pertahanan pantai dan rudal anti kapal mereka yang sejak lama dipandang sebagai senjata penghalang efektif terhadap campur tangan asing. Bagi Iran, insiden ini menjadi kemenangan simbolik yang memiliki efek ganda. Secara langsung, negara tersebut menunjukkan bahwa mereka mampu menantang kapal perang tercanggih di dunia. Secara tidak langsung, hal ini memperkuat posisi tawar Iran dalam negosiasi diplomatik dan memperkuat citra pertahanan nasional di mata publik domestik. Pesan yang disampaikan jelas, wilayah perairan Iran tidak bisa diperlakukan sebagai zona bebas resiko bagi armada asing, termasuk kapal perang modern dan stealth sekalipun. Bagi Amerika Serikat, dampaknya lebih luas. Operasi blokade laut yang gagal mencerminkan perlunya adaptasi strategi militer. Penggunaan kapal besar sebagai simbol dominasi laut kini dipertanyakan, sementara ancaman rudal anti kapal generasi baru menuntut pendekatan yang lebih fleksibel, termasuk sistem pertahanan berlapis, kapal tak beranak, dan kemampuan intelijen real-time yang lebih canggih. Kesalahan strategi di satu titik dapat memiliki konsekuensi yang luas, dari hilangnya aset bernilai miliaran dolar hingga pengaruh politik dan kredibilitas internasional yang melemah. Analisis lebih jauh menunjukkan bahwa insiden ini juga memicu perdebatan tentang doktrin peperangan laut masa depan. Para pakar militer mempertanyakan relevansi kapal permukaan besar di era rudal supersonik dan hipersonik.
Jika satu rudal anti kapal canggih mampu menenggelamkan kapal tercanggih, maka keseimbangan kekuatan di laut dapat berubah drastis. Kapal siluman yang sebelumnya dianggap sebagai puncak inovasi teknologi, kini menjadi target bernilai tinggi yang sangat rentan.